Saudara-saudara, kita akan membaca kitab suci dari Yohanes pasal 18 sudah sampai dengan kalimat yang akhir. Barabas adalah seorang penyamun. Kalimat terakhir ini sebenarnya mengkiamati, mengakhiri seluruh kebudayaan Yahudi. Saya mengatakan kalimat terakhir daripada Pilatus. What is truth? Apa itu kebenaran? Itu mengakhiri, mengkiamati filsafat Gerika. Kita adalah orang yang mau bukan Yesus. Kita mau lepaskan Barabas. Ini kalimat mengakhiri, mengkiamati kebudayaan Yahudi. Pada waktu Pilatus berkata, apa itu kebenaran? Ini adalah pembunuhan diri daripada filsafat dan kebudayaan Yunani. Pada waktu orang Yahudi teriak, kita mau Barabas. Ini adalah pembunuhan diri dari kebudayaan Yahudi. Saya percaya engkau lihat pentafsiran Injil Yohanes, buku apapun, tidak menemukan dua kalimat ini. The committing suicide of the Jewish culture and committing suicide of the philosophy and culture of Greek. Karena orang Gerika dianggap orang yang paling mencari kebenaran. Orang Gerika dianggap orang yang paling mau mengerti akan bijaksana. 4 tiang kebudayaan Yahudi. Bijaksana, keadilan, keberanian, dan tahan diri. The wisdom, the courage, the righteousness, and the self-control. Kalau manusia mempunyai 4 ini, dia gentleman yang berkebudayaan tinggi. He knows the wisdom. He have the righteousness. He have the courage to all things. And he know how to have self-control. Tapi saudara-saudara, kebenaran-kebenaran dibicara-bicara akhirnya keluar dari mulut Pilatus. Apa sih itu kebenaran? I don't believe in kebenaran. Jadi bunuh diri. Jadi akhir kiamatlah kebudayaan daripada orang Yunani. Demikian pada waktu kalimat yang terakhir keluar lagi daripada mulut orang Yahudi. Bolehkah aku melepaskan Raja Yahudi bagi kamu? Bolehkah aku melepaskan Yesus bagimu? No. We want Barabas. We do not want so-called the king of Yahudi. Jadi sebenarnya yang mau oleh orang Yahudi itu apa? Yang dituntut oleh orang Yahudi apa? Mereka tidak mau. We want the firman of God. Dia tidak mengatakan we want the Messiah from God. Dia mengatakan kita mau Barabas. Saya sangat tersentuh setiap kali saya membaca kitab suci, merenungkan, lalu membicarakan rahasia-rahasianya. Hati saya terinspirasi, tergerak, terkaget-kaget, terkagum-kagum. Terhadap Tuhan saya kagum. Terhadap kejahatan manusia saya kaget. Saudara-saudara, mereka minta apa? Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Kalimat ini seorang penyamun, seorang jahat, seorang perampok. Sebenarnya ada arti dari ayat ini. Dia bukan seorang penyamun, dia seorang pemberontak. Nah saudara-saudara, pemberontak yang berani melawan pemerintah, yang berani membunuh orang lain, yang berani membuat sesuatu perubahan-perubahan yang melawan semua peraturan masyarakat. Itu sebenarnya disebut penjahat. Tapi bagi orang Yahudi, ini bukan penjahat. Ini justru adalah orang pemberani. Kenapa? Berani melawan pemerintah Romawi. Karena apa? Karena Romawi adalah penjajah. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat dari pandangan mata orang Belanda, Diponegoro itu penyamun. Karena berani membunuh orang. Jahat membunuh orang Belanda. Tapi bagi orang Indonesia, bukan penyamun, dia pahlawan. Betul enggak? Heran ya, dari kecil kita dengar papa mama, jangan berkelahi,
Jangan berkelahi. Semua mama tidak ada yang bilang silakan kelahi, silakan berkelahi. Semua papa mama tidak, Anda jangan berkelahi, jangan berkelahi. Dari kecil saya mempunyai kesan orang tua mengajar baik-baik ya, jangan marah, jangan berkelahi. Tapi waktu saya dewasa, saya menjadi heran. Semua tempat-tempat patung adalah orang berkelahi. Heran. Semua patung pahlawan ada orang berperang, ada orang yang melawan. Ada orang berkelahi, ada orang berperang. Jadi ajaran papa mama yang salah atau pemerintah yang salah? Yang mana yang salah? Coba jawab. Diskusi sama sebelahmu yuk. Papa mama kita yang salah atau pemerintah yang salah? Semua pemerintah menganggap pemberontak itu orang pahlawan, orang jago, orang hebat. Semua papa mama bilang jangan-jangan nanti bahaya loh, nanti sakit, nanti engkau mati, nanti engkau luka. Jangan, itu orang jahat. Yang mana yang benar? Saudara-saudara. Tidak rasa heran ya. Kalau you tidak rasa heran, saya rasa you heran sekali. Saudara-saudara sekalian. Kita melihat kitab suci mencatat semua ini. We do not want Jesus. We want Barabbas. Kita tidak mau Yesus. Karena apa? Segala sesuatu keindahan, kelebihan, keajaiban Yesus tidak dilihat. Yang dilihat Yesus adalah yang melawan Taurat Musa. Yang melawan hari Sabat. Yang mencemarkan nama Allah. We do not want him. We want Barabbas. Kenapa Barabbas? He is our hero. He is so courageous in rebellious to the Roman Empire, which invades our country. Karena kerajaan Romawi adalah penjajah, maka yang berani melawan dia, itulah orang baik. Kita perlu orang seperti itu. Saudara-saudara, Alkitab tidak katakan akhirnya Pilatus melepaskan Barabbas atau tidak. Saya percaya melepaskan. Karena dia melihat meluapnya, ya, mendidihnya, kemarahan emosi bangsa yang begitu besar. Dia tidak berani keras terhadap mereka. Pemerintah ada keterbatasannya. Pemerintah melihat sesuatu api revolusi sudah meluap. Dia pasti mundur sedikit. Saya percaya Pilatus dalam kesulitan. Kalau dia tidak lepas Barabbas, dia akan dilawan. Mungkin kantornya akan dibakar. Dia akan dikhianati oleh banyak orang. Tapi kalau dia melepaskan, berarti hari depan dia lebih sulit. Saudara-saudara, setelah Pilatus menghakimi Yesus, melepaskan Barabbas, tidak lama kemudian dia dipanggil pulang kepada kota Roma, yaitu dari Kaisar. Berhentilah engkau menjadi gubernur. Memang terlalu sulit mengadakan sesuatu keputusan menghadapi kesulitan dan dilema daripada masyarakat, daripada kelompok-kelompok orang-orang yang mayoritas melawan. Itu susah menjadi pemimpin. Saudara-saudara, pemimpin satu-satunya yang jujur, pemimpin satu-satunya konsisten, pemimpin satunya yang bukan mau mempertahankan wibawa, hak keadaan diri sendiri. Dan akhirnya mau dipaku di atas kayu salib. Hanya anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus. Waktu kita membaca semua ini. Kita seperti mengkupas bawang. Lalu dipetesin sampai mata penuh air mata. Karena kita rasa ini sulit. Waktu kita membuka kulit bawang satu persatu. Sesuatu ketajaman daripada bau bawang itu menusuk ke dalam hidung kita. Masuk ke dalam otak kita. Inilah sifat Tuhan menyatakan hidup dan sifat manusia kepada kita orang Kristen. When you read the Bible, you are seeing a mirror. When you read the Bible, you are transparenting and seeing it through the hearts, the deepest heart of human nature. Kita melihat sifat manusia sedalam mungkin. Saudara-saudara, mari kita dengan hati penuh perasaan takut kepada Tuhan. Dengan gentar dan berlutut menghormati, berbakti kepada Tuhan. Kita mengerti kitab suci. Berbahagialah orang
yang mengerti tuntas Injil Yohanes. Karena di dalam buku ini engkau melihat isi hati Tuhan. Engkau melihat isi hati Kristus. Engkau melihat isi hati pemimpin agama. Engkau melihat isi hati filosof-filosof. Engkau melihat isi hati orang berdosa. Engkau melihat isi hati massal yang disebut masyarakat. Saudara-saudara, no one can escape from manifesting yourself before God, before His only begotten Son. Tak ada satu orang yang bisa melarikan diri daripada membongkar hatinya di hadapan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Dan ayat selanjutnya 38 sampai 40 bicara tentang Barabas dimintakan untuk dilepaskan. Sesudah itu masuk ke dalam pasal 19. Mari kita membaca bersama-sama. Pasal 19. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit mengganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hei Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada dia." Jawab orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tapi Yesus tidak memberikan jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Sampai di sini kita membacakan kitab suci. Saudara-saudara, kalau saya mentelusuri satu kata demi satu kata, bagian yang kita baca perlu 3 jam. Baru kita mengerti arti seluas, sedalam, setepat, segenap arti di dalamnya. Saudara-saudara, Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal dia. Prajurit-prajurit menggayamkan sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Apa artinya? Jubah ungu adalah jubah raja. Coba pinjam sebentar. Karena dia sekarang seorang kriminal, seorang berdosa akan dihakimi, akan disiksa. Sementara menghibur dia sementara. Jadikan dia orang yang menjadi raja. Jubah ungu, jubah yang paling hormat. Jubah ungu, jubah yang paling mulia. Hanya raja dan kerajaan yang boleh memakai jubah ungu. Yesus dikasihkan jubah ungu untuk apa?
Ada arti-arti tertentu. Pertama, engkau sementara ditinggikan. Tetapi sesungguhnya bukan meninggikan engkau. Engkau pakai jubah ungu, sebenarnya menghormat engkau sebagai raja. Tapi kehormatan yang palsu. Kenapa begitu? Supaya saya boleh menyindir orang Yahudi. Your king, I can condemn him. I can persecute him even though he is treated as a king. Dijadikan raja lalu ditampar. Dijadikan raja lalu dihakimi. Ini adalah penghinaan dan pura-puraan double. Pertama-tama mengangkat diri dulu, lalu kedua menghancurkan engkau. Saudara-saudara, kerusakan manusia sangat menakutkan. Jangan kira ada orang yang memanggil engkau Tuhan, memanggil engkau guru, engkau dihormati. Dia setelah menghormati engkau, selanjutnya akan menghajar atau akan menindas, akan menyepak engkau semau dia. Banyak pemuda tidak tahu kalau waktu disukai orang atau dipuji orang, langsung GR. Langsung terima, menganggap dirinya sudah dihormati oleh orang lain. Engkau diberi baju ungu untuk membuktikan Raja Yahudi pun boleh sembarangan dihakimi oleh kerajaan Romawi. Dia bukan menghormati kamu, dia menyindir kamu. Dia menghina kamu dengan cara yang terbalik. Seperti menghormati dulu, lalu ditindas. Memuliakan dulu, lalu disiksa. Yesus mengetahui semua ini. Orang tidak tahu kenapa hari itu dikasih baju bungu. Kenapa hari itu Yesus diberikan mahkota. Mahkota bukan mahkota emas, perak, mutiara, berlian. Atau mahkota yang mempunyai mata yang bermata yang sangat mahal. Mahkota duri. Pada waktu saya pergi ke Holy Land, saya melihat itu ada pohon yang duri semua. Saya baru sadar. Kenapa di Indonesia tidak ada ya pohonnya seperti ini. Itu durinya keluar daripada sarangnya itu. Ada yang sampai 8 cm panjangnya. Begitu banyak duri. Nah itulah adalah tumbuh-tumbuhan yang penuh duri seluruhnya. Saya dalam hidup 73 tahun. Tidak pernah melihat ada tumbuh-tumbuhan seperti itu. Dan pada waktu saya lihat itu, langsung pikir dua hal. Pertama, setelah manusia berdosa, bertumbuhlah semak duri daripada tanah. Kedua, setelah Yesus ditangkap, dipakaikan mahkota duri. Ini dua hal langsung datang ke dalam kepala saya. Jikalau Adam tidak berdosa, tidak ada semak duri yang bertumbuh daripada tanah. Jika Yesus tidak turun ke dunia mengganti kita, tidak pernah perlu ada semak duri yang tusuk ke kepalanya. Saudara-saudara, from the earth and comes to the head of Jesus Christ. Dari bumi hasillah itu semak duri. Dan datang kepada kepala Yesus Kristus, ditusukkan darah berceceran terus-menerus daripada tubuh Yesus Kristus. Saudara-saudara, kenapa ada duri? Karena ada dosa. Kenapa Yesus memakai mahkota duri? Karena menanggung dosa. Waktu Yesus umur 8, pertama kali dia mengalirkan darah. Jangan kira Yesus mengalir darah pertama kali disalib. Yesus mengalir darah pertama kali waktu bayi umur 8 hari. Waktu itu dia disunat. When Jesus was circumcised, that is the first time he shed blood for you and for me. Dia harus dilahirkan di bawah Taurat. Dia harus menyelesaikan tuntutan syariat Taurat. Dia harus disunat seperti orang berdosa, bayi yang disunat. Pertama kali darah suci dari Yesus dialirkan pada waktu dia masih umur 8. Pada terakhir kali dia sebelum menghembuskan napas terakhir, darah keluar dari kepalanya, dari tangannya, dari kakinya, dan dari lambungnya. Dia mencurahkan darah buat kita. Saudara-saudara sekalian, mahkota duri menusuk dari depan, dari belakang. Seluruh kepala ditusuk oleh mahkota duri.
Dan tubuhnya dipecut. Dan pecut itu satu pecut 7 cabang. Satu cabang pecut puluhan kaitan besi yang tajam. Dan pada waktu dicambuk itu harus 40 kali. Dan kalau lebih 1 kali, yang cambuk yang harus dihukum. Karena dia sudah melampaui hukuman kepada orang lain. Itu sebab semua yang cambuk sampai 39 mereka berhenti. Karena apa? Karena takut salah. Kalau luput 1, 39 sudah berarti 40. Jangan sampai lebih. Kalau lebih sendiri akan dihukum. Nah, Yesus Kristus dicambuk 1 kali, mencambuk dia. Lalu waktu pecut itu ditarik, darah, kulit, semua akan menjadi rusak. Dan lubang-lubang, berpuluh-puluh lubang. Dari 1 kali pecut itu mengeluarkan darah. Bukan saja kepala, juga badannya. Saudara bisa membayangkan 1 pecut 7 cabang, 1 cabang puluhan kaitan besi yang tajam sekali. Dan pukul 40 kali ribuan lubang daripada kulit yang pecah mengalirkan darah. Itu namanya sengsara Yesus Kristus. Mereka memakaikan mahkota duri. Mereka mencambuk dia. Memakai kain bungu jubah yang menutup luka-lukanya. Alkitab mengatakan dipecut dengan bilurnya dia menyembuhkan penyakit kita. Dengan hukumannya dia memberikan perdamaian sejahtera kepada kita. Dia dihina, dia dipecut. Dan saudara-saudara, dia tidak keluarkan 1 kalimat teriak sengsara. Dia tahan, dia telan, dia terima semua sengsara yang dihadapkan kepada dia. Lalu saudara-saudara, Alkitab berkata, dan sambil memberikan kepada dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Penghinaan yang paling besar, penghinaan yang paling keji, sambil menjadikan dia raja yang pakai jubah ungu, sambil memukul mulutnya, memukul kepalanya, menampar dia. Yesus diam, terima semua ini. Saudara-saudara, saya sering mempunyai satu prinsip yang penting. Jikalau kita mengerti sengsara Kristus, baru kita mungkin mencintai dia. Orang mengatakan, "Oh the Lord, I love you. I love my Lord Jesus Christ." Itu kebanyakan menjadi omong kosong. Karena tidak mau mengetahui sengsara Kristus mengganti kita bagaimana dalamnya. Hanya mulutnya mengatakan, "Aku mencintai engkau, aku mencintai engkau." How can we love God? How can we love Jesus Christ if we never know of the suffering of Christ to replace us? Kalau kita tidak pernah mengerti dengan sungguh-sungguh bagaimana dia sengsara mengganti kita, tidak mungkin kita mengerti cintanya. Tak mungkin kita mengasihi Tuhan kita. Dicambuk, ditusuk, dihina, diejek, diolok-oloki, dipakai jubah untuk sementara menutup, dan ditampar mukanya. Saudara-saudara sekalian, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun kepada dia." Berapa kalimat ini? Dia sudah tahu, dia tidak menemukan salah Yesus. Dia tidak tahu apa dosa Yesus. Dia bawa berkata, "Aku beritahu, ini loh orangnya. Aku beritahu, aku kasih tahu sama kamu, aku tidak menemukan ada dosa apa pada dia." Tidak usah ngomong. Kalau tidak ada dosa, lepaslah dia. Kenapa tak ada dosa mesti dibawa, ditampar, pakai baju ungu, ditusuk, dicambuk dengan mahkota duri, dan dengan itu pecut yang menakutkan. Lalu mengatakan, "I never found out any sins in his life. You should know, I bring him here. You know, I never discovered any sin from him." Ini semua kalimat yang tidak berguna, bukan? Nah, ini puranya politikus. Politikus adalah orang yang menutupi orang berdosa, dan adalah yang membongkar orang yang tidak berdosa, supaya yang tidak berdosa divonis kejahatan,
Supaya yang berdosa ditutup-tutupi kejahatan. Politik itu kotor sekali. Saudara-saudara, yang menjadi politikus yang tinggi, melaksanakan kebenaran, mengatakan sesungguhnya segala sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Orang itu tidak banyak yang bisa sukses duduk di atas kursi politik. Orang yang berani membongkar kejahatan, berani menegur hal yang salah, dan berani membela kebenaran, mungkin dibunuh, mungkin mati syahid. Saudara-saudara sekalian, Pilatus sekarang mau melepaskan akan Yesus, tapi tidak bisa karena mereka minta dia melepaskan Barabas. Dia mau menutup kasus Yesus, jangan lagi dihakimi, tidak bisa karena mereka berteriak dia harus disalibkan. Pilatus tidak kesulitan seperti ini. Dia baru tahu meskipun dia mempunyai kedudukan yang tinggi, dia tidak ada kebebasan untuk melakukan segala sesuatu menurut hati nurani dia. Saudara-saudara, kita melihat selanjutnya, dan Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Lihatlah manusia itu, atau lihatlah orang ini. Nah, ini dalam bahasa Latin namanya ecce homo. Ecce, look at this man. Homo itu berarti manusia. Homogeneous, manusia yang sejenis. Homosentrik, manusia yang berpusat. Saudara, istilah homo itu bahasa Latin berarti manusia. Ayat ini pada waktu itu dipakai bahasa Latin. Pada waktu itu Pilatus adalah wakil dari kerajaan Romawi, dan bahasa kerajaan Romawi adalah bahasa Latin. Ecce homo berarti look at this man. Saya kira kalimat yang paling penting selama hidup Pilatus di dunia adalah kalimat ini. Sehingga menjadi satu ajakan seluruh dunia harus memperhatikan siapa Yesus. Seluruh dunia harus melihat, memandang, menilai, dan memberikan sesuatu inspeksi kepada Yesus Kristus. Observe him. Look at him. Gaze on him. Lihatlah, telitilah this man. Saudara-saudara, sebenarnya Pilatus yang mengajak orang melihat Yesus, dia sendiri tidak lihat Yesus dengan baik. Dia tidak melihat dengan teliti, tidak memberikan observasi yang sebenarnya siapa Yesus. Dia hanya mengajak orang lain. Please look at him. Silakan lihat Yesus. Lihat Yesus. Saudara-saudara, saya berkata kalimat di bawah ini. Seumur hidup, jika engkau tidak pernah melihat Yesus dengan sungguh-sungguh teliti, engkau sia-sia hidup di dunia ini. You live in vain tens of years on this earth. You pass your life in vain. You will never observe Jesus. Jikalau diam hidup kita berpuluh-puluh tahun tidak pernah meluangkan satu waktu mengobservasi, melihat, merenungkan dan mengerti apakah Yesus dan apa yang dia perbuat dalam history, di dalam sejarah, kita sia-sia hidup di dalam dunia. Maka saya kira ini bukan sesuatu makna asli daripada Pilatus suruh orang mengobservasi Yesus. Tapi ini adalah satu kalimat secara tidak sadar. Dia telah melontarkan satu makna yang tinggi sekali supaya manusia mau tidak mau harus melihat Yesus. Look at him. Gaze on Jesus. Observe him. Ini menjadi kalimat yang penting daripada Pilatus. Saya berkata kepada saudara, barang siapa yang tidak lihat Yesus, tidak pernah bisa mengerti siapa Yesus itu. Tapi barang siapa yang melihat Yesus, pasti mendapatkan sesuatu kekaguman mengerti Yesus itu siapa. Di dalam Lukas pasal 19 tercatat ada seorang yang ingin melihat Yesus, tetapi dia terlalu pendek, orangnya pendek, cebol, maka dia akhirnya mesti lihat dari pohon melihat Yesus. Siapa namanya? Sakius. Saudara sangat hafal Alkitab khusus bagian kini-kinian. Saudara. Sakius memanjat pohon melihat Yesus karena dia pendek. Istilah karena dia pendek itu tidak berarti mutlak kalau yang pendek Sakius. Mungkin yang pendek Yesus.
Ini ada tafsiran macam-macam ya. Saya cuma iseng-iseng beritahu kepada saudara saja. Tapi pada waktu dia naik ke atas, dia lihat Yesus. Yesus tidak takut dilihat. Dengar kalimat ini. Yesus paling takut engkau tidak mau lihat dia. You pay attention to Jesus. If you truly observe Jesus, if you gaze on the life of Jesus, you will surely be moved, be touched by this distinguished person in the history of mankind. Yesus tidak takut engkau lihat. Yang paling takut engkau tidak mau lihat. Barang siapa yang mau melihat Yesus, memperhatikan Yesus, pasti menemukan keajaiban, keistimewaan, keunikan daripada hidup yang satu kali saja firman menjadi daging di dunia ini. Pilatus berkata, lihatlah raja orang Yahudi. Lihatlah orang ini. Eke homo. Saudara-saudara sekalian. Sesudah itu ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapatkan kesalahan apapun kepadanya. Ini orang gila. Kalimatnya orang gila. Ambil dia, salibkan dia. Sebab aku tidak menemukan salahnya. Apa ini? Kalau bilang ambillah dia, salibkan dia. Karena dia sudah membunuh 5 orang. Oh gitu, saya ngerti. Ambillah dia, salibkan dia. Karena dia berbuat dosa apa-apa. Ini orang gila kan? Saudara-saudara, kalau saya bilang terima kasih ya, karena engkau tidak pernah berbuat apa-apa kepada saya. Terima kasih apa? Kalau saya bilang, you mesti mati karena you orang baik. Ini orang gila kan? Pilatus tidak tahu apa yang dikatakan. Sudah kacau balau. Ambil dia, salibkan dia, karena aku tidak menemukan dia ada dosa apa-apapun. Kalimat apa ini? Saudara tahu tidak? Sering kali engkau mengatakan kalimat sebelah orang gila, tapi engkau tidak dianggap gila. Karena semua orang sama-sama kamu, sama-sama gila. Apa ini kalimatnya? Setiap kalimat dari Alkitab ditelusuri, dipikir. Banyak mengherankan. Ambillah dia, salibkan dia. Sebab aku tidak menemukan ada dosa apa pada dia. Lalu kenapa salibkan dia? Sebab you orang mau kan? You orang begini banyak, saya satu. Saya ini pemimpinmu. Tapi pemimpinmu yang sebadang kara. Pemimpinmu yang tersendiri. Pemimpin yang terisolasi. Saya susah ambil keputusan. Jangan begitu dong mendesak saya. Kalau mau ambil dia. Tapi sebenarnya saya tidak menemukan dia ada kesalahan apapun. Saudara-saudara, setiap kalimat Yesus dalamnya luar biasa. Setiap kalimat dari manusia berdosa lucu luar biasa. Coba dilihat apa logikanya. Ambilkan dia, bawa dia, salibkan dia. Dan karena aku tidak menemukan ada dosa apa daripada dia. Setelah dia mengatakan kalimat ini, jawab orang Yahudi berkatanya, kami mempunyai hukum. Menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Saudara-saudara, sebagai anak Allah itu dianggap atau memang iya? Sebagai orang anak Allah itu keyakinan Yesus atau memang fakta? Nah di sini sesuatu hal yang berbeda sekali dengan konsep biasa. Yaitu kita selalu menjadikan anggapan itu fakta. Dan selalu menganggap fakta itu hanya anggapan. Terbaliknya semua ini, saudara-saudara, ini sesuatu hal yang sangat menakutkan di dalam dunia hukum, di dalam dunia pengadilan. Yang tidak salah dianggap salah, yang salah dianggap tidak salah. Alkitab mengatakan anggap ini cilaka dan fatal sekali. Berkecelakaanlah orang yang menjadikan malam itu siang, siang itu malam. Cilakalah orang yang menjadikan orang jahat itu orang baik itu orang jahat. Cilakalah mereka menganggap putih itu hitam, hitam itu putih. Saudara-saudara, karena apa? Sudah buta warna, sudah tidak ada kesadaran yang jitu, sudah mempunyai kekacauan penilaian. Di dalam dunia ini penilaian-penilaian yang salah telah memberikan kepada kita kekacauan vonis di dalam penghakiman, di dalam keadilan, dan di dalam
hukum. Saudara-saudara sekalian, hari yang paling gelap di dalam sepanjang sejarah adalah hari Yesus divonis. Hari yang paling tidak adil di dalam sejarah adalah hari Kristus yang adil diadili oleh orang yang tidak adil. Sehingga engkau melihat kalimat di sini, mereka menurut hukum kitab dia harus mati. Berarti orang Yahudi masih ada alasan untuk menghakimi Yesus. Karena mereka menganggap Yesus telah melawan hukum Musa. Maka hukum Musa dari Allah. Yang melawan hukum Musa dari Allah. Melawan Allah. Orang yang melawan Allah harus dihukum mati. Jadi Pilatus di dalam hal ini sama sekali menjadi orang yang merosot. Orang yang sama sekali tidak mengerti kebenaran. Karena Pilatus salibkan dia. Sebab aku tidak mengetahui ada salah apa dari dia. Jadi kenapa salib? Pilatus sudah menjadi orang yang tidak bisa bertanggung jawab atas kalimat dia. Saudara-saudara, kadang-kadang orang paling penting di dunia waktu mengeluarkan satu kalimat, bukan mengeluarkan kalimat kebenaran, tapi sedang mengeluarkan sesuatu kekacauan, menyatakan ketidakberesan, menyatakan ketidakpengertian kebenaran yang sangat gelap di dalam hati dia. Saudara-saudara sekalian, saya mengkhotbahkan bagian ini di banyak tempat, tapi kali ini yang paling teliti. Kami ini yang paling rumit dan paling mengkupas baik-baik arti dari ini. Sedangkan orang Yahudi sekarang menghina Pilatus. You never discovered his sin, but you ask us to crucify him. What kind of culture you have? What kind of the constitution you know? What kind of law are you holding? Engkau Pilatus adalah bangsa barbar yang menganggap diri berbijaksana, tapi engkau adalah orang yang melakukan sesuatu yang engkau sendiri tidak tahu. Sudah mengaku tidak menemukan dosa, suruh kita salibkan dia, tapi tidak apa-apa. Memang kita suka menyalibkan dia. Jadi silakan anjurkan kita menyalib, kita senang karena kita memang mau dia mati. Tetapi menurut hukum kami, dia harus mati karena dia sudah menginjak-injak Taurat Musa. Menurut hukum yang kita berada, dia harus mati karena dia menyebut diri sebagai anak Allah. He called himself the Son of God. That is the reason he should die. He should die. Saudara-saudara, orang Yahudi menghukum Yesus karena apa? Karena mereka mempunyai pengertian hukum dari Musa. Pengertian apa? Pengertian yang salah interpretasi. Ini kalimat pentingnya. Di dalam dunia yang paling berani berbuat dosa adalah orang yang takut kepada Allah. Di dalam dunia sekarang yang paling berani bunuh bukan Algojo. Yang paling berani bunuh bukan Jaksa Agung. Yang paling berani bunuh bukan orang eksekusi menurut perintah daripada hakim. Orang yang paling berani membunuh adalah orang demi nama Allah. Bang! Bom bunuh diri di mana-mana terjadi. Dan mereka semua demi nama Allah. Lalu membunuh orang lain. Kadang-kadang saya pikir ya, orang dunia kalau berkelahi, mereka tidak berani menganggap diri pasti menang. Karena mereka tidak ada backing. Mereka takut backing sebelah situ lebih besar. Tapi orang Kristen lebih berani loh, bertarung dengan orang lain. Karena apa? Backingnya Tuhan Allah besar. Hebat ya? In the name of God, I kill you. Engkau mengatakan, I kill you also. Why? In the name of God. Jadi Allah siapa yang benar? Allah siapa yang besar? Semua orang beragama kalau sudah fanatik, kalau sudah radikal, kalau sudah mutlak meyakini diri benar, mereka akan lebih berani membunuh orang lain dibanding orang biasa. Inilah kerusakan agama. Menurut hukum kitab, Yesus harus mati. Saya mau tanya, hukum mana sih dari Kejadian sampai Maliaki? Dari Pentateuch sampai selesai perjanjian lama. Di mana ada hukum Musa yang menjatuhkan vonis Yesus harus mati. Karena apa? Because he himself called himself the Son of God. Lalu saya mau tanya, di dalam perjanjian lama memang Allah itu Esa
Saya tahu. Di dalam perjanjian lama ada tidak Allah Esa mempunyai anak? Ada. Tetapi mereka bilang kalau ada pun itu ide, tapi bukan ini. Ini adalah orang yang tidak mungkin anak Allah. Kalau anak Allah tidak mungkin ini. Dia tidak mungkin Allah. Dia manusia kok. Jadi manusia berani menyebut diri anak Allah. Harus dilempar batu. Harus dibunuh. Baru pasal yang lalu mereka mengatakan kami tidak berhak membunuh orang. Maka minta Pilatus yang membunuh. Sekarang bocor dari mulut mereka. Menurut hukum kami dia harus mati. Karena dia menyebut diri sebagai anak Allah. Kontradiksi agama. Saudara-saudara, makin lama saya makin takut. Waktu melihat kitab suci mencatat setiap kalimat. Yohanes begitu jujur. Begitu teliti menulis fakta apa yang dia lihat hari itu. Kalimat apa yang keluar dari mulut Pilatus. Kalimat apa yang keluar daripada mulut imam besar. Kalimat apa yang keluar daripada orang-orang rakyat. Kalimat apa yang keluar daripada Herodes. Dia catat satu persatu. Hanya catat fakta. Tetapi Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam belakang kalimat-kalimat ini. Latar-latar belakang. Menyatakan kejahatan, kelicikan, ketidakberesan, kemunafikan. Daripada isi hati manusia yang menyebut diri beragama kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena menurut hukum kita dia harus mati sebab ia menganggap dirinya adalah sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah dia ini. Lalu dia masuk ke dalam gedung dan pengadilan dan berkata kepada Yesus. Saya mau tanya, kalimat ini artinya apa? Because he is the son of God. Saudara-saudara, di dalam orang Romawi yang disebut son of God mungkin cuma dua. Pertama, dewa yang berkuasa besar. Kedua, yang ditapiskan menjadi kaisar. According to our law, he should die because he considered himself as the son of God. Son of God. Di dalam Greek bukan God. Bukan the only God. God. Allah-Allah yang banyak. Maka Allah yang itu dewa mereka yang majemuk, yang banyak. Zeus, Io, Prometheus, Aphrodite, Muse. Ini semua adalah dewa. The gods of the Olympus. The gods of the Greek world. The gods of the Roman mythology. The mythology. Allah, dewa banyak. He is son of God. Artinya dia orang berkuasa sekali. Saudara pernah dengar Hercules? Pernah tidak? Pernah mendengar Achilles? Pernah tidak? Pernah dengar Aphrodite? Pernah dengar akan Cupido? Pernah dengar akan dewa yang disebut Io? Dewa yang disebut Muse? Dewa yang disebut Apollo? Ini semua anak-anak dewa. Anak-anak Allah. Itu orang yang luar biasa kuasanya. Jauh melampaui orang biasa. Saudara-saudara, Achilles mempunyai kekuatan peperangan di mana saja. Dia pasti menang. Kecuali satu kelemahan. Kalau engkau bisa membuat dia lumpuh. Hanya engkau mengetahui tempat itu. Seluruh tubuhnya kena panah. Tidak apa-apa. Cuma satu tempat. Di tumitnya. Kalau tumit ini kena panah. Dia langsung hancur. Karena dia kelemahan cuma di situ. Ini namanya ciri-ciri khas. Saudara-saudara, orang mengatakan mobil ini cirinya di mana? Oh, mobil itu cirinya di mana? Semua bagus, hanya kelemahan di dalam satu tempat. Achilles kelemahannya di tumit kakinya. Saudara-saudara, namun demikian, kalau engkau tidak bisa kena panah di kaki itu, dia pasti menang di dalam peperangan. Dia hebat luar biasa. Itu namanya sons of God. Saudara-saudara, pada waktu Pilatus mendengar sebab dia menganggap diri anak Allah, Pilatus pikir ini orang tidak berdebat, tidak membela diri. Tapi saya baru tahu dia anak Allah. Dewa mana? Allah mana? Allah banyak sudah dikenal. Mungkin adalah Allah yang belum ketahuan. Kalau belum ketahuan dan berkuasa lebih besar dari Allah yang ketahuan, cilaka kalau saya bersalah kepada dia.
Saudara masih ingat pada waktu Paulus berada di kota Athena. Dia menemukan satu altar. Di altar itu mengatakan, beri persembahan kepada Allah yang sementara belum diketahui. To the unknown God. Saudara-saudara, ada orang-orang yang beragama memberi uang pada tempat-tempat ibadah. Karena dia takut antara dewa-dewa. Kalau semua dikasih uang, semua disuap, tidak ada yang marah sama saya. Nah, tapi ada satu dewa, kalau saya lupa dia marah, mati gua. Jadi dia mesti menyenangi semua dewa-dewa. Semua dikasih uang. Semua dipersembahkan supaya dia aman. Inilah pengertian dari orang dewa. Dewa percaya pada dewa-dewa. Orang-orang Romawi juga demikian. Banyak dewa. Saya mungkin tidak mengenal satu dewa yang paling penting. Itu sebab beri persembahan kepada dia supaya jangan dia marah sama saya. Percayakah mungkin Pilatus mempunyai iman seperti itu? Jikalau ini anak Allah. Dan anak Allah yang mana? Saya tidak tahu. Saya lebih baik jangan ganggu dia. Kalau dia anak Allah, lalu mati di tangan saya. Kalau dia anak Allah, karena menurut pikiran dia, kata dia yang salah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau betul-betul dia anak Allah, saya membunuh dia, matilah. Maka di sini katakan, Pilatus semakin takut untuk menghadapi bagaimana menyelesaikan, bagaimana menghadapi Yesus. Sudah dipukul, sudah dicambuk, sudah dipakaikan baju ungu, sudah dipakai mahkota, sudah ditampar, sudah dipecut oleh semua serdadu. Sekarang baru tahu ini anak Allah. Wah, tidak boleh begitu dong. Karena backingnya besar kan. Tidak boleh sembarang kepada anak dewa kan. Anak dewa itu biasanya orang mempunyai kuasa besar sekali. Tapi tidak kelihatan secara lahirnya. Pada saat tertentu, waktu dia menyatakan kuasanya, saya akan cilaka. Anak Allah mungkin menjadi raja. Mungkin duduk di atas tahta. Itu namanya Son of God. In Chinese, all the emperor call themselves the Son of Heaven. Semua kaisar Tiongkok menyebut mereka ada anak surga. Tianzi, the Son of Heaven. That is a kaisar Tiongkok. Saudara-saudara, konsep ini ada di Jepang, konsep ini ada di Tiongkok, konsep ini ada di dalam kerajaan Romawi, konsep ini ada di dalam banyak kebudayaan di dunia. He's the Son of God. I tremble. Sekarang aku berada di takhta. Aku berkuasa untuk menghadapi dia. Tapi sebenarnya dia adalah anak Allah yang menakutkan saya. Di sini dikatakan Pilatus menjadi takut. Lalu dia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah engkau? Engkau anak Allah. Allah yang mana? Dari mana asal engkau? Yesus mau jawab? Never. Yesus tidak mau jawab apa-apa kecuali dua pertanyaan. Apakah engkau raja Yahudi? Seperti kata Tuhan. Dari Pilatus. Yesus menjawab pertanyaan kedua. Engkau anak Allah kah? Oleh orang Yahudi. Oleh Kayafas. Yesus menjawab. Seperti kata Tuhan. Dua kali Yesus menjawab. Karena kalau dia tidak menjawab berarti dia telah menyangkal diri sebagai kesaksian daripada Allah. Kalau Yesus dua kalinya tidak menjawab berarti dia tidak setuju dan dia tidak mengakui dia dikirim oleh Tuhan Allah. I am the king of Jewish people. I am the son of God. Just as what you said. Seperti apa yang engkau katakan. Itulah aku. Karena kedua hal ini dia naik di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, Pilatus tanya, engkau dari mana? Asalmu apa? Sekarang tidak jawab lagi. Sebab apa? Yesus sudah jawab sebelum ini dengan kalimat, aku dilahirkan sebagai raja dan datang khusus bersaksi bagi kebenaran. Lalu Pilatus mengatakan, apa itu kebenaran? Dia tidak mau jawaban. Dia hanya mau tanya saja. GR menganggap diri mempunyai penyelidikan kepada wilayah-wilayah yang penting. Tapi sebenarnya tidak mau jawaban yang jitu dari Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, pada waktu dia tanya lagi Yesus, dari mana engkau? Asalmu itu apa? Yesus tidak menjawab. Mulai marah dia.
Sudah apa? Gengsinya diganggu. Saudara-saudara, sekarang dia seharusnya berlutut di hadapan Yesus dan minta cari kebenaran, cari jawaban yang paling mutlak benar. Karena Yesus adalah kebenaran. Tapi dia merasa gengsi, merasa diganggu. Saudara-saudara, barang siapa yang selalu merasa gengsinya terganggu, orang itu tidak mungkin rendah hati mempelajari kebenaran. Karena dia terlebih dahulu dihambat dengan gengsi yang dianggap paling penting. Saudara-saudara, dan di sini Pilatus mengatakan satu kalimat dengan Yesus Kristus. Tidak tahukah bahwa aku berhak melepaskan engkau? Tidak tahukah aku berkuasa untuk menghakimi engkau? Wah, dia gengsinya muncul. Orang yang bergengsi tidak bisa mendengar kebenaran. Karena dia kira apa yang dia katakan itu harus didengar oleh orang lain. Pilatus mengatakan, don't you know I have the power to release you? Or I have the power to condemn you right now? Why you don't answer me? Kenapa engkau tidak menjawab? Engkau tidak tahu saya berkuasa untuk menghakimi engkau atau berkuasa melepaskan engkau? Engkau tidak tahu ini orang kunci? Tidak tahu hari ini saya menentukan hidup matimu? Bagi Yesus, silakan ngoceh. Silakan bicara banyak. Engkau saat ini sedang menghakimi aku. Sebenarnya di dalam kekekalan saya menghakimi kamu. Jangan sombong. Hari ini akan lewat. Tetapi sesuai itu di dalam kekekalan. Engkau tidak akan lolos daripada kuasaku. Yesus tidak perlu menjawab. Tapi pada waktu dia mengatakan, engkau tidak tahukah aku berhak melepaskan engkau? Atau aku berhak untuk menghakimi engkau? Yesus menjawab. Oh saudara-saudara, jawaban yang paling indah di sini. Dia mengatakan, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau bukan dari atas memberikan kuasa itu kepadamu, engkau niscaya tidak bisa menghakimi saya dan tidak bisa melepaskan saya. Di sini kalimat Yesus konversasi dengan Pilatus menyatakan kebenaran apa? Menyatakan kemutlakan kuasa bukan di pemerintah. Saudara-saudara, semua pemerintah itu GR. Seluruh dunia pemerintah menganggap diri mutlak. If I release you, you free. If I condemn you, you die. I get a final decision to deal with you. Semua pemerintah itu mempunyai keadaan GR luar biasa. Dari zaman dulu sampai pemerintah komunis, mereka menganggap sayalah penentu nasib. Sayalah penentu akibat. Kalau saya melepas, engkau lepas. Kalau saya mengkurung, engkau kurung. Kalau saya melepas, engkau free. Kalau saya mengkondem, engkau mati. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, no. Pilatus, no. Even though I am under you now, but you are under my Father. Nah, ini pertarungannya. Meskipun sekarang saya di bawah engkau, tapi engkau di bawah Bapakku. Jikalau bukan dari atas memberikan kepada engkau, engkau tidak berkuasa. Jangan sombong. Nah, inilah mengakibatkan Paulus menulis di dalam Roma pasal 13 ayat 1. Mari kita membaca. Kitab Roma pasal ke-13 ayat pertama. Saudara, kalau mengerti kitab suci, engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Tersusun begitu rapi dan begitu complicated, sedangkan manusia tidak mengerti segala sesuatu yang tersusun, yang terbentuk begitu indah. Roma pasal yang ke-13 ayat pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Semua, 1, 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat ini selalu diperalat oleh pemerintah. Itulah kitab sucimu. Tuhan berkata kepada kamu, taat kepada pemerintah. Karena saya dari Allah. Wah, KR lagi ya. Semua pemerintah mengatakan kalimat, because I'm from God, so you should submit to me.
You should obey me. I'm from God. Mereka khususnya komunisme juga pakai ayat ini menakut-nakuti orang Kristen. Tapi bagi Stephen Tong ayat ini artinya 4, bukan 1. Kenapa? Engkau harus taat kepada pemerintah. Karena Allah menyuruh engkau harus taat. Saya mengatakan mengerti kalimat ini. Harus taat kepada pemerintah karena pemerintah dari Allah. Berarti pertama, Allah lebih tinggi dari pemerintah. Semua. Taat ke pemerintah karena pemerintah dari Allah. Oh, karena dari Allah saya taat. Saya mau tanya, apa artinya kalimat kedua? Karena pemerintah di bawah Allah. Allah lebih tinggi dari pemerintah. Kedua, artinya adalah pemerintah harus takut kepada Allah terlebih dahulu. Semua pemerintah harus takut kepada Allah terlebih dahulu. Ketiga, Allah memberikan kuasa kepada pemerintah. Allah pun akan menghakimi kuasa-kuasa diberi bagaimana dipakaikan. Semua. Allah memberi kuasa kepada pemerintah. Allah berhak menghakimi pemerintah yang bagaimana mempergunakan kuasa dari Allah. Keempat ini yang tidak ada di komentari apapun. Dengar baik-baik ya. Kalimat original. Pemerintah diberi kuasa oleh Allah. Semua pemerintah dari Allah, termasuk pemerintah yang menggulingkan pemerintah ini adalah pemerintah dari Allah. Nggak ngerti? Pemerintah kuasa dari Allah. Lalu kalau pemerintah ini digulingkan oleh pemerintah lain kuasanya dari Allah bukan? Pemerintah ini kuasanya dari Allah. Satu hari pemerintah ini digulingkan, pemerintahan yang baru kuasanya dari Allah tidak. Bagaimana Tuhan menggulingkan pemerintah? Bagi orang. Berarti ada orang yang diberikan Tuhan hak khusus untuk mengadakan revolusi, menggulingkan kuasa yang pernah ada. Nah, kalimat ini adalah satu kalimat dinamis. Kalimat yang begitu dinamis. Sehingga kita tidak terikat oleh satu pikiran yang konyol yang mengikat kita. Waktu pemerintah Belanda menjajah Indonesia, pemerintah Belanda dari Tuhan tidak? Jawab, patuhlah ke pemerintah. Karena pemerintah kuasanya dari Allah. Jadi orang Kristen di bawah Belanda mesti takut kepada Belanda. Mesti taat kepada Belanda. Karena kuasa Belanda dari Allah. Sekarang saya tanya. Waktu Soekarno mengambil kuasa dari Belanda. Membuat pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia kuasanya dari Allah tidak? Hah? Juga dari Allah kan? Lalu kenapa Allah memberikan kuasa pemerintah Belanda yang Kristen kepada kuasa daripada pemerintah Indonesia? Senang ya? Kalau kita menyelidiki gini, pikiran kita menjadi lincah ya. Tidak cuma baca Alkitab, enggak, begitu saja. Kita pikir sampai mendalam, sampai menjadi hidup. Saudara-saudara, kadang-kadang pemerintah kekristenan tidak menjalankan kehendak Tuhan. Kita merebut kuasa dari orang Kristen kepada orang Islam. Can God do that? Yes. Has God done that many times? Pada waktu orang Israel GR, saya mempunyai kuasa. Tuhan mengatakan, no. I'm giving you power to Nebuchadnezzar, the enemy of Israel people, to rule over you. Tuhan merebut kuasa dari pemerintahan orang Israel kepada Nebuchadnezzar. Untuk menjadi pemerintah yang menguasai orang Israel yang takut kepada Allah. Dikacar-kacirkan. Bahkan bait Allah dibakar. Dirontokkan. Dirobohkan. Membuktikan Tuhan bukan Tuhan nepotisme. Tidak hanya karena engkau Kristen terus dibela. Tuhan bisa memberikan kuasa kepada yang lain. Engkau bolehkah kita mengadakan revolusi? Bolehkah kita merampas kuasa dari pemerintah ada? Boleh. Karena apa? Pemerintah yang baru tetap dari Allah. Itu sebab Allah tidak diikat oleh satu pemerintah. Allah tidak dimatikan statis di dalam satu sistem kepemerintahan. Because all the government, the power is from God. Even those who are successful in doing revolution. Saudara-saudara, waktu saya mentafsirkan kitab seperti ini, banyak orang ketakutan sekali. Kalau begini, engkau mengajar sesuatu lawan Alkitab. Saya bilang tidak. Justru saya menggali Alkitab sampai tuntas, supaya engkau menjalankan kehendak Allah lebih daripada ikatan pengertian yang bodoh, yang telah
membelenggu diri karena tidak mengerti Alkitab. Saudara-saudara. Dan kalimat ini, konsep seperti ini dari mana? Dari Yesus. Pengaruh kepada siapa? Kepada Paulus. Paulus tulis apa? Submit yourself to the government. Because all the power of government is from God. Tapi Yesus Kristus berkata kepada Pilatus, no, you do not understand. Do not think that you have power to release me, or you have the power to condemn me. Verily, verily, I tell you, if the power is not from above, you can do nothing on me. Yesus mati karena dihukum oleh Pilatus? Tidak. Yesus disalib karena dia tidak mempunyai kekuatan memberontak akan kuasa Pilatus? Tidak. Yesus mati karena apa? Karena Yesus rela memberikan nyawanya. Ini baru jawaban yang benar. Christ say, if I have the right to give my life, I have the right to take it again. The life back to me. Jikalau aku mempunyai kuasa untuk menyerahkan hidupku, aku juga mempunyai kuasa untuk mengambil hidupku kembali. Ini yang benar. Ini yang sungguh-sungguh. Maka kalimat yang Yesus bicara terakhir kepada Pilatus, jangan GR, jangan kira kau berhak mau melepaskan aku atau membunuh aku. Jikalau bukan dari atas, engkau tidak kuasa melakukan itu. Saudara-saudara, saya sudah berkata di sini pada waktu Yesus bertemu dengan Pilatus, ini adalah paradoxical encounter, the most important encounter and paradoxical in the history. Karena apa? Allah turun sampai derajat paling rendah dan orang berdosa naik sampai tempat paling tinggi. Sehingga yang adili dunia diadili oleh dunia, yang berdosa mengadili yang tidak berdosa. Ini seluruh alam semesta terbalik pada waktu Pilatus menghakimi Yesus Kristus. Saya sudah bicara sama kamu, the day when Pilate condemned Jesus, that is the most contradiction, the most contradictory and most paradoxical day in the history. Saya sangat takut, tapi saya pikir ini adalah kebenaran yang diwujudkan, dinyatakan kepada kita. Biar hari ini kita mengerti dengan sesungguhnya apa artinya kematian Kristus yang dihakimi oleh orang-orang seperti ini. Malam itu Yesus menerima penghakiman 6 kali. Saudara-saudara, dia dihakimi oleh Herodes, dia dihakimi oleh Pilatus, dia dihakimi oleh Kayafas, dia dihakimi oleh orang-orang dari masa, dia dihakimi oleh orang Yahudi. Saudara-saudara, penghakiman sini, sana, sini, berapa kali masuk pengadilan Pilatus. Yesus panjang malam tidak makan sedikit pun. Tidak minum setetes air. Digeret ke sini, sana, sepanjang malam dipaksa menghadapi penghakiman. Yesus menjawab, tidak ada satu kalimat yang jawaban tidak beres. Tapi engkau selidiki kalimat yang keluar daripada Kayafas, kalimat yang keluar daripada Herodes, kalimat yang keluar daripada rakyat Israel, kalimat yang keluar daripada Pilatus. Tidak ada satu kalimat yang beres. Di dalam menghakimi orang dan dihakimi orang, yang penting bukan kuasanya, yang penting kebenarannya. Pada orang marah kepada kamu, dia berkuasa, tidak usah takut. Yang penting adalah yang dia marahi kalimat apa, benar atau tidak, yang dicatat di surga. Tidak usah takut kalau engkau dihakimi. Tidak usah takut engkau dileceh, engkau dihina. Karena di situ bukan engkau yang menjadi rendah turun di bawah untuk diperlakukan sembarangan. Yang di situ Tuhan mau mereka menyatakan kalimat mereka itu benar atau tidak. Yang tidak benar tidak tahan. Yang benar akan terus menerus. Dan kalimat Yesus setiap kalimat benar. Kalimat mereka setiap kalimat salah. Saudara-saudara, setelah begini maka Alkitab mengatakan engkau tidak berhak memperlakukan apa saja kepadaku. Dan sesudah itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang Yahudi berteriak, kalau mau berusaha membebaskan dia, kenapa tidak membebaskan dia?
Karena orang-orang masal bersuara keras. Di Injil yang lain mengatakan, sebab suara mereka keras, maka mereka menang. Waduh, saya dengar kalimat ini, saya tidak bisa terima. They win because their voice is loud. Saudara-saudara, kalau begini yang pakai loudspeaker akan menang dong. Iya dong. Engkau bilang, aku kebenaran. Mereka bilang, engkau mati. Yang pakai suara pengeras lebih besar akan menang. Inilah dunia. Di dunia ini siapa menang di pengadilan? Yang punya uang banyak menang. Yang suara keras menang. Yang pengacaranya terkenal menang. Yang memberi suapan lebih banyak itu akan menang. Pilatus sekarang baru menjadi orang bohwat. Tahu bohwat? Dia baru tahu dia tidak berdaya. Dia ingin melepas Yesus. Tapi bisa. Karena suara yang terlalu keras. Dari orang Yahudi mengatakan, salibkan dia. Salibkan dia. Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Orang yang menganggap dirinya sebagai raja, yang melawan Kaisar. Agar engkau berani berontak kepada Kaisar, engkau menganggap diri berkuasa, engkau akan dianggap pengkhianat daripada Kaisar. Saudara perhatikan di dalam kasus ini, Pilatus sedang bermasalah dengan pusat. Dia sedang dituduh ketidakadilan banyak kasus. Ditambah lagi kasus menghakimi Yesus Kristus. Dia gentar mendengar kalimat ini. If you release him, you are not a friend of the Caesar. Engkau kalau membebaskan Yesus, engkau bukan kawan dari Kaisar. Setiap orang menganggap diri raja adalah musuh dari Kaisar. Kita akan mengadukan. Kita akan memberikan pengaduan kepada Kaisar. Tentang engkau setia kepada dia. Pilatus sudah dengar kalimat ini. Dia tahu sudah tidak ada caranya membela Yesus. Meskipun dia mau membela Yesus. Dia mau membebaskan Yesus. Tapi tekanan daripada musuhnya makin lama. Makin kuat. Makin lama. Makin kuat. Dengan demikian. Pilatus akhirnya mengambil keputusan. Biar Yesus mati saja. Saudara-saudara. Hari ini saya akan berkhotbah sampai di sini. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana Yesus digantung di atas kayu salib. Bagaimana dia menyelesaikan napas terakhir. Untuk menjadi Tuhan. Juru selamat. Yang mengganti engkau dan saya. Sebagai domba yang disembelih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Segala sesuatu yang engkau pernah alami pada waktu engkau berada di dunia. Telah dicatat begitu tuntas, begitu jelas, dan begitu menakutkan di dalam hati kami. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan kepada kami dan memberikan pengertian kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh kembali kepadamu. Sungguh-sungguh mencintai engkau. Dan sungguh-sungguh mengerti sengsara yang kau terima. Dengar doa kami. Dan berilah kepada kami kesadaran. Keinsyafan. Pengertian menurut kehendak-Mu. Kami berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.